alamin, hari ini bisa melanjutkan ya di mata kuliah seni tari dan drama. Dan hari ini Ibu, saya melanjutkan ya, kemarin kan sudah tentang pengantar tari. Nah, kali ini saya melanjutkan di drama untuk anak ya, pembelajaran drama untuk anak. Jadi memang di mata kuliah ini kita ada dua pembahasan ya Ibu ya, yaitu mengenai seni tari dan drama. Nah, Ibu, singkatnya bisa kita pahami drama ini artinya pemeranan, gitu. Pemeranan ya. Nah, inilah nanti yang akan membedakan antara drama dengan tari. Nah, drama dan tari ini berbeda, meskipun nanti ada istilah drama tari ya. Apa itu drama tari gitu kan? Ada drama tari, ada drama tari, apa itu? Kan begitu. Tapi intinya bahwa apa ini tadi, drama ini merupakan pemeranan, yaitu pemeranan, yaitu membawakan karakter atau tokoh yang bukan dirinya. Nah, untuk anak ya di PAUD ini drama ini bisa dipahami ekspresi cerita melalui aksi dan dialog. Nah, maka di sini ada dua hal ya Ibu, ini dalam drama ini ada aksi, ada dialog. Nah, aksi ini berupa gerakan-gerakan yang menyampaikan atau mengekspresikan atau mengkomunikasikan mengkomunikasikan juga bisa memperkuat dari dialog yang dilakukan. Nah, sedangkan dialog ini Ibu ya, intinya kan ada komunikasi dua arah secara verbal. Nah, komunikasi dua arah secara verbal. Artinya dalam dialog ini ya minimal kan dilakukan oleh dua orang dan harus ada timbal balik. Gampangnya ada yang tanya, ada yang dijawab, kan begitu. Ya, kalau hanya satu arah saja ya namanya bukan dialog. Nah, ini namanya monolog gitu. Nah, kalau hanya satu arah saja namanya monolog gitu kan. Ya, maka dalam drama ini memang perlu disampaikan dalam pembelajaran kelompok gitu. Nah, minimal ya dua orang lah kan. Nah, agar bisa tercipta dialog itu. Nah, kemudian Ibu, ini tujuan bermain drama bisa untuk yang pertama untuk memahami dan merespon orang lain, termasuk juga memahami dan mengatur perasaan diri. Nah, dalam dialog tadi kan ada tanya jawab misalnya. Nah, ini berhubungan dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Kemudian untuk memahami peran dan situasi tertentu, memahami peran dan situasi tertentu. Saya jadi siapa misalnya, lalu ceritanya bagaimana. Nah, ini kan memahami peran dan situasi tertentu, termasuk juga ini karena ada dialog, anak-anak bisa mengekspresikan kata-kata. Maka di pembelajaran drama ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa pada anak, baik secara aktif maupun pasif.
Nah, karena di sini kan mengekspresikan kata-kata, anak akan belajar mengenai kosakata baru, belajar mengenai bagaimana cara atau bagaimana untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian ada proses mendengar, nah, itu kan proses pasif ya, mendengar. Nah, setelah mendengar kemudian ada proses aktifnya, apa, berbicara misalnya. Nah, jadi tidak hanya fokus pada pertunjukannya saja ya, tetapi juga ini bisa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada diri anak. Kemudian kegiatan-kegiatan kreatif ini yang berkaitan dengan drama ini dapat berupa apa? Ada bermain peran. Bermain peran sebagai apa atau sebagai siapa? Sebagai apa? Misalnya benda, jadi pohon, ya, jadi hewan, gitu. Atau sebagai siapa? Misalnya sebagai polisi, dokter, guru. Bermain peran. Kalau saya sebagai dokter, maka tugas saya apa, gitu kan? Kalau saya sebagai pedagang, maka tugas saya apa, misalnya gitu. Lalu menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini sebenarnya mirip seperti bermain peran ya Ibu, hanya memang lebih banyak eksplorasi pada properti atau benda. Nah, jadi kalau bermain peran mungkin bisa ya tidak menggunakan benda-benda gitu. Tapi kalau apa tadi namanya eksplorasi properti, ya maka memang harus lebih banyak ya propertinya yang digunakan, dan properti atau barang itu menjadi sumber ide dari kegiatan drama. Nah, misalnya apa, balok ya, balok dipakai atau digunakan sebagai telepon misalnya. Lalu buku dibuat sebagai laptop gitu. Atau mainan-mainan yang ada di sekolah misalnya kok kayak binatang-binatang kecil gitu kan. Terus ada alat-alat perkakas, ada stetoskop misalnya. Nah misalnya palu gitu kan, palu, alat-alat tukang gitu. Palu itu fungsinya untuk apa? Bagaimana cara menggunakannya? Nah ini bisa bisa dieksplorasi ya dari kegiatan bermain, dari kegiatan drama ini. Kemudian menggunakan balok-balok untuk membuat setting, gitu. Membuat setting, misalnya setting rumah, rumah yang menggunakan balok-balok. Nah sekaligus ibu kita bisa mengajarkan misalnya mengenai fungsi rumah, kemudian tata letak rumah, gitu. Bagian-bagian dalam rumah, ada mungkin dari teras, ada mungkin dari ruang tidur ya, kamar mandi, dapur gitu. Nah ini bagiannya ada apa saja, fungsinya apa gitu. Nah ini bisa ya Ibu ya kita eksplorasi ini dengan menggunakan benda misalnya bermain balok gitu kan, atau benda-benda untuk membuat setting gitu. Membuat setting sesuatu, membuat setting rumah, membuat setting pasar misalnya. Dan kemudian yang keempat ini bermain sosiodrama dengan tema-tema tertentu. Misalnya tadi ya, dan dengan tema pasar atau jual beli. Nah, ada yang berperan sebagai penjual, ada yang berperan sebagai pembeli. Lalu bagaimana proses jual beli itu? Nah, bagaimana caranya untuk membeli barang? Bagaimana caranya untuk menjual barang, kan gitu kan? Nah, bisa juga ya ibu-ibu main sosiodrama ini tidak berupa pemeranan ya, tidak hanya berupa pemeranan misalnya tadi kok pasar, tapi juga bisa berupa simulasi. Juga bisa berupa simulasi ibu-ibu. Misalnya simulasi tentang keselamatan di jalan, tentang lalu lintas misalnya.
Kemudian kita akan menjelaskan mengenai cara menyeberang jalan yang benar. Nah, ini kan ada simulasinya kan gitu. Nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi penyeberang jalan, ada yang jadi kendaraan, ya, ada yang jadi mobil misalnya atau jadi motor gitu. Lalu bagaimana cara menyeberang yang benar? Nah, dijelaskan langkah-langkahnya, caranya begini ya, memastikan kondisi aman, menyeberang pada tempatnya gitu, atau bisa menggunakan jembatan penyeberangan. Termasuk juga yang penting itu juga harus disampaikan bagaimana cara yang salah. Jadi tidak hanya bagaimana cara yang benar, tapi juga bagaimana cara yang salah untuk menyeberang jalan. Kan kita bisa mengetahui yang benar kalau kita juga mengetahui yang salah gitu. Tidak mungkin kita tahu ini benar kalau kita tidak pernah tahu yang salah itu yang seperti apa. Maka apa akibatnya jika menyeberang jalan dengan cara yang salah? Misalnya bisa kecelakaan, ya kan, bisa cedera gitu. Nah, ini salah, tidak boleh diikuti ya anak-anak. Yang benar seperti ini, ya kan. Ini ya Ibu ya, simulasi. Juga bisa misalnya simulasi mitigasi bencana. Misalnya kan sekolah ibu-ibu berada di lingkungan yang rawan bencana. Nah, tentu kita perlu memberikan pembelajaran pada anak mengenai evakuasi diri, mengenai keselamatan dalam kondisi darurat, dalam kondisi bencana. Nah, itu perlu ya. Misalnya ketika terdengar suara alarm atau sirine atau ada informasi tentang bencana, gitu. Apa yang harus segera dilakukan? Apa yang dilakukan gitu? Jangan kemudian nangis atau diam ya, tidak begitu. Tapi misalnya segera kemudian menyelamatkan diri, mengikuti Bapak Ibu guru ya, menuju ke tempat evakuasi atau tempat yang aman. Gimana tempat yang aman? Nah, misalnya di lapangan sekolah atau di lapangan desa itu, atau ke tempat-tempat yang memang sudah disiapkan untuk evakuasi. Nah, itu perlu untuk kita kenalkan ya Ibu ya. Selain tadi misalnya ketika tentang lalu lintas, nah, pengenalan ada rambu lalu lintas, ada lampu pengatur lalu lintas. Nah, sama kalau di simulasi ini apa yang harus dilakukan? Nah, segera berlari misalnya, atau kemudian menyelamatkan diri. Bisa juga misalnya kemudian menelepon pihak tertentu, misalnya ada kebakaran terus damkar misalnya kan gitu. Atau kalau misalnya banjir, jangan bermain di tempat banjir, nanti bisa terseret lah, mungkin ada benda yang berbahaya atau ada hewan liar, bisa juga mengalami sakit ya, menimbulkan penyakit. Nah ini ya Ibu ya, tidak hanya pemeranan saya jadi siapa gitu misalnya, tapi juga ada simulasi. Intinya simulasi itu kan tiruan ya, atau aktivitas yang menggambarkan atau meniru atau seolah-olah seperti sesungguhnya terjadi ya, simulasi semacam itu. Ini ya. Nah, ini ya Ibu-ibu beberapa kegiatan kreatif dramatisasi. Kemudian selanjutnya ini sama ya Ibu-ibu dalam paradigma pendidikan seni, bahwa pembelajaran seni di PAUD itu menerapkan konsep pemfungsian seni, yang artinya bahwa seni ini dimanfaatkan sebagai media pendidikan atau pengembangan potensi dan karakter anak. Nah, sama drama pun juga seperti itu. Drama pun juga untuk mengembangkan potensi anak. Nah, di antaranya meningkatkan perkembangan anak di 4 bidang utama: sosial emosional. Kan anak-anak kan harus kerjasama ya dengan temannya, harus bernegosiasi kan ketika proses jual beli itu. Ya, ada proses dialog. Gitu.
ada proses acting gitu kan. Nah ini ya terkait dengan kemampuan sosial emosional. Kemudian fisik jelas ya, karena kan ada gerakan di situ, ada aksi. Gerakannya seperti apa? Tidak hanya gerakan-gerakan simbolik atau tidak hanya gerakan-gerakan ekspresif ya. Misalnya ada juga gerakan yang lain, misalnya melompat, lari gitu kan. Misalnya harus memanjat ya. Kemudian bidang kognitif. Nah, ketika misalnya men-setting ya atau mengatur tata letak, ini rumah balok ini mau apa gitu. Kemudian imajinasi, ini saya jadi apa, nanti dialognya saya mau ngomong apa gitu kan, memahami sebuah alur cerita gitu kan. Nah itu kan membutuhkan ya kemampuan kognitif. Nah ini bisa untuk mengembangkan ya bidang kemampuan kognitif anak gitu. Kemudian bahasa, nah tadi saya sampaikan ya Ibu ya, mengembangkan keterampilan berbahasa baik secara aktif maupun pasif. Nah, karena tadi kan anak-anak berdialog, nah, tentu akan mempelajari kosakata baru, tentu akan mendengarkan, tentu akan menjawab atau merespon apa yang ada di dialog tersebut. Jadi tidak hanya fokus pada actingnya saja, tapi juga pada kemampuan keterampilan berbahasa pada anak. Nah itu yang menunjukkan implementasi paradigma pendidikan seninya di situ ya, mengembangkan potensi anak. Nah kemudian ya Ibu, ini adalah unsur pembentuk drama. Nah kalau menurut saya ini ada dua, yaitu ada naskah dan ada pertunjukan atau pemeranannya atau actingnya ya, naskah dan pertunjukan. Nah inilah yang akan membedakan dengan tari dan dengan bentuk seni yang lain. Nah kalau tari unsur utamanya apa? Gerak. Unsur pembentuknya apa? Ada gerak, musik, tata rias, tema, properti, nah gitu. Nah, kalau unsur pembentuk dalam drama ini secara umum ada dua, yaitu ada naskah dan ada pertunjukan. Dan kedua-duanya ini harus ada, gitu. Harus ada ya Ibu. Kalau hanya naskah saja itu belum jadi drama, itu nanti jadinya sastra. Misalnya novel, cerpen, komik, nah itu kan jadinya sastra kan, berkaitan dengan bahasa, tulisan gitu. Nah kalau hanya pertunjukan saja ya nanti belum jadi drama, jadinya bisa tari, bisa pantomim gitu. Nah, bisa tari, bisa pantomim. Nah maka keduanya ini harus ada naskah atau bisa dikatakan pedoman atau panduan alur ceritanya seperti apa. Bisa juga naskah ini merupakan kumpulan dari dialog yang kemudian naskah tersebut divisualisasikan, ditunjukkan dalam aksi tadi. Ya, tadi di atas ya di slide ketiga itu saya tuliskan ada aksi dan dialog. Itu ya harus ada dua-duanya itu. Sudah ada ceritanya, lalu ceritanya itu kemudian divisualisasikan atau ditunjukkan, dipraktikkan dalam dengan pertunjukan ya, atau dalam sebuah pemeranan. Ini ya keduanya harus ada gitu. Nah, Ibu yang perlu kita pahami adalah bahwa naskah di sini itu tidak harus berupa naskah lengkap. Kalau naskah lengkap itu kan ada cerita, ada catatan setting tempat, ada karakter tokoh, gitu kan? Ada kumpulan-kumpulan dialog, gitu. Setiap tokoh
tokoh itu ngomong apa, harus ditulis setiap dialog itu naskah yang lengkap gitu ya. Tidak harus begitu ya Ibu gitu. Jadi naskah pun bisa hanya dalam bentuk cerita ya, atau catatan atau sinopsis kan gitu. Bisa juga dalam bentuk pengarahan secara lisan gitu. Nanti ceritanya begini, kamu jadi ini, suasananya begini, kira-kira dialognya tentang ini, kan begitu bisa. Ya. Tapi kalau untuk pembelajaran di PAUD memang saran saya ibu-ibu setidaknya mempunyai naskah meskipun itu hanya berupa cerita atau mungkin catatan. Ya, perlu untuk punya naskah. Jadi ketika dalam proses latihan, pembelajaran gitu kan, kita bisa kontrol ini ya, kita bisa awasi ya ini sudah sampai bagian mana. Oh ini mau cerita atau dialog atau mau acting tentang apa. Ini tokohnya siapa saja. Nah, ini perlu adanya catatan ya, perlu adanya naskah. Ini ceritanya apa sih? Biar tidak lupa ya, dan biar juga bisa diawasi gitu. Kalau tidak ada catatannya, nah misalnya ini sudah sampai mana ya, nah, kita bingung gitu. Atau misalnya ini settingnya bagaimana, ini ceritanya mau tentang apa, ini sudah sampai babak atau bagian mana kan misalnya gitu. Nah, nanti kita bingung karena tidak ada catatannya. Jadi perlu ya, tidak harus kemudian isinya kok dialog-dialog, itu tidak harus begitu. Kita juga bisa ya Ibu memberikan kesempatan pada anak untuk berdialog atau untuk membuat dialognya sendiri. Nah, tidak harus kita arahkan, nanti kamu ngomong begini gitu. Tidak harus begitu kan. Ya bisa sih di awal-awal ya kita arahkan, kita buatkan dialognya boleh. Nah, tapi ada saatnya juga ya Ibu kita berikan kesempatan pada anak untuk membuat dialognya sendiri. Ya sebisanya ya seadanya gitu kan, tidak harus yang kemudian panjang dengan bahasa yang terstruktur gitu kan, nggak harus begitu. Intinya kan anak berlatih untuk berbicara ya, menerapkan kata-kata yang sudah dipahami, berlatih untuk mendengarkan dan merespon. Nah, misalnya tadi antara penjual dan pembeli ya di pasar, bagaimana untuk menjual, bagaimana untuk membeli, nah itu gimana itu dialognya itu kan. Nah anak-anak bisa diberikan kesempatan untuk membuat dialog itu. Nah, kemudian misalnya kita bisa menambahkan, mengintervensi misalnya, menambahkan ternyata kok harganya kemahalan, coba sekarang ditawar. Nah, gimana? Ada negosiasi kan di situ. Nah, biar dapat harganya lebih murah gimana? Boleh nggak? Nah, dari pembeli, dari penjual bagaimana itu. Atau misalnya ada kejadian barangnya tertinggal di pasar atau di lapak gitu, di toko. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Bagaimana caranya gitu kan ketika ada kejadian seperti itu. Nah, ini kalau kita punya naskahnya itu kita bisa nih selalu mengawasi. Oh ini apa namanya sudah sampai sini. Gitu. Oh ini sudah selesai. Kalau masih bisa dikembangkan ini gitu. Oh ini adegan jual beli sudah selesai. Coba misalnya dikembangkan. Tadi ada tawar menawar misalnya, nah, diulangi ya, ada tawar menawar, ada sebuah permasalahan. Ini ya Ibu tetap ya kita perlu untuk mempunyai naskah itu, meskipun bukan naskah yang panjang, bukan naskah yang lengkap. Nah, kemudian naskah itu tidak cukup hanya berupa naskah atau tulisan saja, kemudian selanjutnya divisualkan atau ditunjukkan melalui aksi nyata. Ya, intinya baru di sini di pemeranan. Maka ibu-ibu sebenarnya menurut saya ya pembelajaran di PAUD ini cukup hanya berfokus pada acting atau pemeranannya. Anak-anak cukup mempelajari ya, cukup mempelajari pada pemeranannya saja. Karena di drama ini ada beberapa aspek ya ibu ya. Tadi kan ini ada 2 unsur ya. Selain itu kan ada beberapa aspek. Selain pemeranan, ada juga naskah, ada juga penyutradaraan, ada juga tata panggung atau layout. Gitu. Nah, anak-anak mungkin tidak perlu lah ya sampai membuat naskah, sampai penyutradaraan, kan nggak perlu seperti itu. Nah, mungkin bisa ya cukup ya, itu gurunya saja. Nah, untuk anak-anak ya difokuskan saja pada
pemeranannya, pada aktingnya gitu. Kemampuan untuk beraksi dan berdialog. Nah, naskah sudah biar urusan gurunya yang membuat kan gitu. Nah, bisa juga ya anak kita libatkan misalnya untuk menata properti, untuk eksplorasi properti, untuk menata setting gitu kan. Kalau misalnya harus pakai kostum, nah, itu bisa dicatat di naskah. Ini. Nah, ini ya Ibu terkait dengan unsur pembentuk dalam drama. Nah, selanjutnya ini fungsi drama. Nah, ini sama seperti fungsi seni secara umum Ibu ya. Karena memang teorinya adalah fungsi seni. Seni apapun itu. Tentu berfungsi sebagai media hiburan, baik ritual atau upacara, fungsi pendidikan, ya, propaganda dan sosial. Itu. Kemudian jenis drama ini ada drama tradisi, ya. Contohnya berupa ketoprak, itu, wayang wong, lenong, ya, ludruk, ada arja, randai, damakyong. Kalau di Semarang itu trutuk, Semarangan. Terus ada Langendrian juga sama itu. Kemudian drama modern. Nah, drama modern ini yang kemudian kita kenal dengan ada istilah teater, monolog, drama tari, drama musikal, drama puisi. Gitu. Nah, drama tari, drama musikal itu sebenarnya kan konsep dasarnya kan drama. Hanya yang membedakan adalah dialognya. Kalau drama tari ya dialognya tidak berupa dialog verbal, tidak berupa komunikasi tanya jawab gitu ya. Tapi dialognya berupa gerak-gerak tari, bisa diganti dengan menggunakan gerak-gerak tari. Contohnya drama tari Ramayana itu kan tidak ada dialog secara verbal. Nah, dialognya semuanya digantikan dengan menggunakan gerak tari. Kemudian drama musikal. Nah, dialognya kan bukan dialog naratif gitu kan. Tapi kan dialognya menggunakan atau diganti dengan lagu. Jadi yang main sambil nyanyi gitu. Drama puisi pun juga sama ya, dialognya berupa sajak, ya, berupa puisi-puisi itu. Jadi sama ada pemeranannya ya, hanya dialognya saja, tidak secara verbal lisan naratif begitu, tetapi bisa melalui gerak atau musik atau puisi gitu. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada ya Ibu di drama tradisi. Drama tari itu, di klasik ya, di tradisi klasik itu ada. Nah, contohnya wayang wong. Wayang itu juga bisa digolongkan menjadi drama tari, wayang wong. Kemudian drama musikal itu juga sudah ada itu di teater klasik tradisi itu ada, namanya Langendrian. Itu dialognya berupa tembang, nah, tidak berupa dialog naratif. Tidak ada ya, jadi itu bentuk tradisinya. Kalau bentuk modernnya ya kita kenal itu dengan istilah-istilah itu. Nah, kalau teater monolog itu memang pemainnya hanya satu orang. Nah, karena di situ dialognya ya, dilakukan oleh satu orang, itu kan namanya monolog. Nah, termasuk juga istilah teater ya sekarang yang banyak dijumpai itu kan di kampus kan juga ada teater. Ini merupakan bagian dari drama modern. Oke, baik ya. Nah, itu Ibu terkait dengan konsep drama untuk pembelajaran di PAUD. Intinya adalah pembelajaran drama di PAUD ini bisa kita fokuskan saja pada ekspresi, pada pemeranan atau actingnya melalui aksi dan dialog. Bisa tadi ya dalam bentuk pemeranan, bermain peran, maupun bisa dalam bentuk simulasi. Nah, simulasi itu. Kalau simulasi kan ya anak tetap jadi anak kan, nah, kita ya jadi guru, tapi kita melakukan dalam setting yang seolah-olah sebenarnya. Nah, kalau bermain peran kan kita bukan jadi guru misalnya, mungkin kita jadi
apa namanya jadi dokter kan gitu misalnya, atau jadi pejalan kaki gitu. Tapi kalau simulasi kan ya diri kita sendiri, diri kita sendiri, tetapi dalam situasi yang seolah-olah sebenarnya gitu. Oke gitu nggih Ibu, masih ada waktu cukuplah mungkin 15 menitan ya gitu ya, cukuplah untuk ngobrol itu. Monggo Ibu, nah jika ada yang mau diceritakan, nah ada yang mau diceritakan monggo. Ini Bu Eni Winarsih, monggo Ibu. Ya. Selamat siang Bapak, izin bertanya Pak. Ya, selama ini kan di sekolah itu saya pernah dan teman-teman itu membuat naskah itu ya. Naskah itu sudah diisi alur ceritanya dan kita tuh rekaman, ibu gurunya kita tuh rekaman. Tujuannya itu nanti anak hanya dengan mengisi apa namanya gerakannya atau mimiknya saja gitu ya. Tetapi ternyata selama ini kok terjadi kendala itu, anak-anak itu kita tuh mengatur anak-anaknya itu agak susah Pak gitu. Jadi apa ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Jadi misalnya kemarin itu kan kita membuat naskah yang Sulaiman dan Ratu Bilqis gitu ya. Jadi tapi terkendala dalam pementasannya itu, pemeranannya itu anak-anak itu kurang apa ya, kurang menjiwai karena kan sesuai dengan apa yang alur kita gitu loh. Apakah ada trik lain supaya itu lebih bagus Pak gitu? Terima kasih Bu Eni. Nah ini menarik ya, lip sync ya istilahnya ya, sudah dialognya sudah direcord, kemudian kita hanya tinggal apa namanya menirukan seolah-olah kita yang ngomong. Nah memang ini ada kelebihan ada kekurangannya Bu. Kalau kelebihannya memang menghindari adanya lupa dialog atau ada kesalahan pengucapan atau adanya apa namanya ya lupa, salah, atau mungkin terbata-bata gitu. Itu memang kelebihannya itu, dan suaranya bisa lebih jelas karena kan sudah direkam. Hanya kekurangannya Bu, menurut pengalaman saya ya, kalau lip sync ini tidak dilakukan oleh orangnya sendiri yang lip sync, itu susah memang Bu untuk apa namanya memahami, menjiwai. Itu misalnya Ibu yang rekaman, kemudian saya yang apa namanya mempraktikkan lip sync. Nah itu saya tidak sulit ya untuk memahami. Karena apa? Karena tidak lagi fokus saya untuk memahami cerita, tetapi fokus saya adalah untuk menyesuaikan, untuk apa namanya ya, untuk memahami timing dari dialog tersebut gitu. Nah, misalnya apa Ibu ngomong jangan gitu. Nah ini timingnya ngomong jangan itu kapan, berapa lama, pada situasi apa. Nah kemudian saya menjadi lebih fokusnya itu, tidak lagi saya pikir oh misalnya kok mau nyebrang jalan tapi caranya salah gitu, jangan gitu, nggak begitu. Tapi saya sekarang sudah mikirnya itu, ini biar pas timingnya ini ya, untuk sesuai dengan dialognya itu. Kan jadi lucu kalau misalnya ngomong jangan tapi kemudian saya telat atau misalnya nggak berekspresi, itu kan gitu. Nah ini kekurangannya, apalagi kalau misalnya dialognya panjang dengan kata-kata yang mungkin sulit bagi anak, atau mungkin dengan cerita yang mungkin anak belum pahami. Nah ini menjadi kesulitan tertentu gitu. Nah maka memang saya tidak menyarankan kalau misalnya lip sync record itu kemudian pemainnya beda. Itu saya nggak sarankan itu ya. Kalau record ya pemainnya itu sendiri, jadi sudah paham, oh kemarin saya recordnya ini tekniknya begini, timingnya begini itu. Nah kalau untuk anak Bu mungkin ya, meskipun hanya dialog-dialog pendek sederhana gitu, tapi kita tetap bisa berikan kesempatan pada anak untuk yang langsung berdialog. Nah, makanya kan dialognya ya nggak usah panjang-panjang, tapi anak tahu ya misalnya ini situasi apa, oh situasi tentang jual beli tadi ya. Nah maka kan ya sudah pasti bagaimana untuk membeli, bagaimana untuk menjual gitu kan, bagaimana untuk tawar menawar gitu. Meskipun mungkin dialognya hanya pendek, Bu mau beli ya, beli apa, beli sayur berapa, sekilo berapa, kan misalnya begitu. Tapi apa anak paham, nah ini situasinya apa,
apa yang harus saya sampaikan di situ. Nah, begitu Bu Eni. Jadi kalau misalnya merecord narasinya, nah pada zaman dahulu di sebuah kerajaan hiduplah, nah itu, atau pada zaman dahulu ada seorang petani dan kancil gitu. Oke, enggak apa-apa Bu ya di record. Tapi kalau untuk dialog mungkin bisa ya langsung gitu. Nah, bisa langsung. Kalaupun tidak langsung ya mungkin anak sendiri yang merecord gitu. Begitu Bu Ani. Ya. Oke, sama-sama Ibu gitu. Monggo selanjutnya Bu Rifda. Terima kasih Pak. Tadi pada saat mendengarkan penjelasan Bapak itu saya berefleksi. Jadi di sekolah saya kan pakai sentra Pak. Salah satunya itu sentra peran. Nah, dalam pelaksanaan sentra peran itu ada tantangan yang cukup sering dihadapi oleh guru. Salah satunya itu ketimpangan latar belakang dan stimulasi antar anak. Jadi beberapa anak datang dengan bekal pengalaman yang kaya, mungkin dia sering dibacakan cerita, diajak bermain peran di rumah, atau punya eksplorasi sosial yang cukup luas. Nah, di sisi lain ada pula anak-anak yang minim pengalaman dan belum terbiasa dengan permainan simbolik atau bermain peran. Nah, ini cukup menimbulkan ketimpangan di dinamika kelompok saat bermain peran. Anak yang sudah terbiasa dengan permainan peran nanti jadinya cenderung lebih dominan dan ekspresif, sementara anak-anak dengan stimulasi yang terbatas itu pasif dan kadang bingung atau bahkan sekedar meniru temannya gitu Pak, tapi kurang memahami makna peran yang dimainkan. Nah, guru kan memang biasanya sudah memberikan bridging di awal kegiatan gitu nggih Pak, misalnya melalui cerita singkat, gambar atau dialog. Tapi kadang-kadang bridging ini juga belum bisa maksimal menjangkau semua anak. Anak yang kurang referensi itu tetap butuh waktu dan bimbingan lebih untuk masuk ke suasana permainan. Nanti jadinya tuh guru hadir sebagai kayak fasilitator aktif lah, jadi menjembatani perbedaan di kelompok tersebut, menyusup jadi tokoh netral istilahnya gitu di dalam permainan, kasih arahan nggak langsung, memperkaya bridging dengan pendekatan visual, auditif, dan kinestetik tergantung anaknya itu tipenya bagaimana. Nah, mohon insight lain dari Bapak tentang kondisi ini Pak. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Rifda. Ya, memang ya Bu ya, harus kita sadari ya, mungkin itu sudah ada yang punya bekal dari rumah gitu, ada yang mungkin ya sama sekali gitu. Yang ini kalau langsung dicampur itu memang mesti bermasalah gitu ya. Nah, ini sudah bisa jalan, yang ini belum gitu ya. Mungkin ya Bu ya, nah mungkin ini kan mungkin saja bisa ya Bu ya kita pisah gitu kan, bisa kita pisah dulu mungkin. Yang mungkin sudah bisa dikatakan terbiasa gitu ya, atau mengenal gitu, dengan yang mungkin belum. Nah, jadi kita pisah ya, didiferensiasikan gitu kan. Nanti pembelajarannya mungkin levelnya kan berbeda. Nah, tapi juga tidak selalu begitu ya Bu ya, tetap juga harus tetap kemudian dijadikan satu, biar istilahnya ada transfer knowledge gitu ya, atau ada tutor sebaya kan dari teman-temannya gitu. Nah, tetapi Bu, memang bagi anak, kalau misalnya anak yang sudah mahir gitu, sudah terbiasa, terus tidak diberi peran utama, itu nanti biasanya juga tadi yang Ibu sampaikan, akan istilahnya ya mungkin memberontak atau mungkin minta atau bisa mencampuri gitu ya. Gitu. Nah, ya mungkin bisa sih Bu, dicoba mungkin anak-anak yang sudah punya bekal pengalaman, coba disimpan dulu, ya dikasih peran-peran utama. Kan ada ya Bu ya, peran utama, peran figuran, ada peran dari wataknya kan, dari protagonis dan antagonis gitu. Nah, bisa misalnya nih yang sudah mahir ini, bisa kita katakan mungkin sedikit ngalah lah ya. Nah, kita simpan dulu gitu kan, diberi peran-peran yang mungkin gak banyak berbicara. Nah, baru mungkin kita berikan kesempatan pada anak-anak ini yang lain untuk bisa jadi peran utama gitu kan. Setidaknya Ibu ya, meskipun hanya dialognya pendek-pendek gitu, itu bisa begitu.
Atau mungkin untuk proses latihannya Bu bisa dibalik untuk anak-anak yang memang kurang gitu kan, setidaknya mereka diberikan figuran yang nempel sama peran utama gitu ya, meskipun hanya dialognya sedikit atau mungkin hanya pegang alat gitu kan Bu. Nah, tapi tetap merasakan tadi Ibu sudah menyampaikan ngikuti yang sudah yang sudah bisa gitu. Nah, ya itu ya Bu ya, jadi bisa lain membagi peran-peran, bisa juga kita pakai eksplorasi properti alat gitu. Karena menurut saya kalau anak misalnya pegang alat itu kayak merasa ada temennya kan gitu kan, ada temennya itu, ada pegangannya gitu kan, ada yang dipegang, ada yang dimainkan, nah itu merasa lebih pede gitu kan. Nah daripada misalnya nggak pegang apa-apa kok temennya yang itu pegang misalnya gitu. Nah itu sih Bu ya menurut saya. Jadi coba kita bagi dulu, kita mungkin bisa bagi atau bisa kita switch gitu kan. Dan juga menurut saya sebaiknya tidak sering ya Bu ya, mungkin sering diberikan simulasi pertunjukan, mungkin kecil-kecilan atau di kelas ditonton temannya, ditonton gurunya, ditonton orang tua murid misalnya gitu. Jadi sebelum benar-benar tampil dan ditonton oleh orang asing yang banyak, itu sudah terbiasa untuk tampil secara kecil-kecilan. Nah sambil kita juga memberikan pemahaman kan, besok yang nonton banyak ya, besok yang nonton mungkin bukan hanya bapak ibu, tapi mungkin ada orang-orang, ada tetangga-tetangga dan lain sebagainya ya, mungkin ada Pak Lurah dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita bisa men-sounding itu bahwa besok itu bukan hanya kita yang nonton, tapi banyak orang asing. Termasuk juga ini untuk ya menurut saya ya untuk latihan anak dan untuk mungkin ya bisa menghindarkan dari misalnya demam panggung, nah misalnya gitu. Itu saya kira Bu Rifda ya. Nah sudah baik ya yang disampaikan Bu Rifda. Nah bisa Bu ya kita coba-coba dengan variasi yang lain, dengan model atau strategi yang lain. Gitu. Terima kasih Pak masukannya. Sami-sami Bu gitu. Monggo Ibu. Nah. Nih ada di chat Bu Rani, pantomim baik ya. Kalau menurut saya Bu ya, ini menurut saya loh, kalau ibu-ibu tidak setuju ya tidak apa-apa. Kalau menurut saya pantomim itu ya seni gerak ya, jadi itu bukan termasuk dalam drama, karena pantomim itu lebih menekankan pada gerak dan gerak yang ekspresif. Jadi berbeda dengan tari. Kalau gerak tari itu ada gerak simboliknya juga gitu. Tapi kalau di pantomim itu lebih banyak gerak ekspresif, baik dari gestur maupun mimik gitu. Nah misalnya ya pantomim ibu udah tahu ya, nah misalnya gerakan membuka pintu, nah, atau gerakan makan, melempar, nah gerakan misalnya naik sepeda gitu. Nah itu kan gerakan-gerakan ekspresif, tidak ada gerakan-gerakan simbolik, dan semuanya pakai gerakan, tidak ada yang menggunakan lisan gitu kan. Nah maka kalau menurut saya pantomim itu ya lebih condong ke seni gerak, tetapi berbeda dengan tari ya, karena gerak pantomim itu geraknya lugas semuanya, gerak yang ekspresif, lugas, yang bisa dikatakan gerak yang menunjukkan kejadian atau kegiatan sehari-hari gitu. Itu Bu Rani. Dan pantomim ini juga walaupun mungkin bukan tari atau bukan drama, tapi juga bisa ya Bu ya disampaikan dalam pembelajaran di PAUD gitu. Nah bisa ya dalam pembelajaran di PAUD bagaimana untuk mengekspresikan atau menggambarkan sesuatu gitu dengan gerak. Termasuk juga kan di situ ada eksplorasi aktivitas fisik juga di situ. Begitu nggih Bu Rani. Terima kasih Bu Rani. Oke, sama-sama. Ya. Yang jelas ya Bu ya. Nah, kan kalau tidak kenal ya maka kan katanya nggak sayang gitu kan. Nah, biar kenal, biar suka dengan drama ya tentu kita kenalkan gitu kan. Bisa dengan
menampilkan video ya, bisa juga diawali dengan kegiatan bercerita gitu ya. Jadi nggak langsung acting, tapi bisa kok ibu-ibu misalnya bercerita gitu, bisa juga dengan diawali dari pantomim juga bisa, atau eksplorasi benda gitu, misalnya payung misalnya ibu ya, payung. Nah payung ini bisa jadi benda apa saja gitu, misalnya bisa jadi senapan, bisa jadi tongkat, bisa jadi apa misalnya apa nah ya banyak itu ya, bisa jadi keran, bisa jadi bur, bisa jadi mungkin apa jenis ya tray dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bisa ya Bu ya, kita dari eksplorasi benda-benda dulu ini bisa jadi apa saja anak-anak gitu. Bisa juga dari pantomim atau dari bercerita ya secara lisan gitu kan. Nah baru kemudian masuk ke drama. Nah di pengenalan awalnya pun Bu, kita bisa memanfaatkan tema-tema yang tema-tema yang dekat dengan anak itu, misalnya tema-tema yang berkaitan dengan lingkungan. Ada misalnya fabel ya, nah sang kancil dan seterusnya gitu, bisa tentang legenda atau cerita rakyat gitu. Misalnya legenda Rowo Pening ya, misalnya yang di Semarang gitu kan. Atau misalnya menampilkan cerita buaya dan kancil. Nah ini kan tokoh-tokoh yang lucu kan bagi anak. Nah sedikit-sedikit kita kenalkan, semakin banyak atau semakin sering ya kita kenalkan ya tentu anak akan familiar gitu. Meskipun ya ibu, meskipun anak-anak nggak harus pinter acting ya, kan tidak juga kemudian nanti jadi aktris, tidak. Tapi kalau untuk mengenalkan biar anak terbiasa ya, gitu Bu. Ya seringlah disampaikan gitu. Ngaten nggih Bu Rizky Riana. Terima kasih Bu. Oke, baik. Monggo Ibu, ada lagi? Ya, sami-sami Ibu. Ya. Pantomim itu termasuk juga, kalau saya pribadi ya Bu ya berpendapat seperti sinetron, film gitu. Itu juga sebenarnya awalnya itu kan drama. Itu juga drama gitu kan. Hanya sekarang kan sekarang berbeda ya, film sudah jadi genre sendiri gitu ya. Tapi sama-sama kan di situ ada skripnya yang dibaca, yang dipelajari, kemudian ada actingnya gitu. Nah hanya bedanya kalau menurut saya kayak film itu dia kan settingnya real, nah settingnya kan real di lokasi, di tempat-tempat tertentu. Kalau teater drama itu kan biasanya dia hanya ada di panggung, jadi settingnya ya setting buatan, tidak setting alami. Tapi kalau film itu kan settingnya setting alami. Dan kalau film itu kan dia bisa loncat-loncat ya ceritanya gitu. Dari misalnya cerita di sekolah kemudian bisa jadi cerita di rumah. Nah kalau teater kan nggak bisa karena keterbatasan ruang dan waktu. Nah, jadi ya pasti alurnya itu pasti bisa dikatakan urut ya atau jelas. Nah kalau film kan bisa loncat-loncat karena tinggal rekaman, syuting, take, nanti pindah ke sana, take, pindah lagi ke sini gitu kan bisa. Oke. Ingatkan Ibu semuanya. Saya kira cukup Ibu ya. Ada waktu sedikit ya untuk istirahat dulu. Terima kasih Ibu semuanya. Insyaallah kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akhiri, selamat siang Ibu. Oh ini ada satu lagi. Selamat siang Bapak Maturnuwun. Terima kasih. Ini sama-sama Bu ya. Saya terima kasih. Terima kasih.